Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Sabdaning Tias MPD selaku pembahas saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Loliana MPDI selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Erni Mustaqim MPD selaku pembimbing dua saya, serta teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alfi Yulia Dwi Pantari, PGSD 2017 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo. Berikut garis besar yang akan saya sampaikan pada seminar kali ini, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka dan metode penelitian. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan proposal saya yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo. Selanjutnya, latar belakang masalah pada poin pertama. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pendidik di SD Margomulyo Tulangbong Barat. Didapatkan informasi bahwa masih ada peserta didik yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya orang tua yang kurang peduli dengan urusan sekolah anak, seperti kurangnya penyediaan fasilitas belajar anak, kerapian anak dalam berpakaian, tidak mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada poin 2, hasil dari pengamatan langsung pembelajaran di kelas peserta didik yang kurang dalam membaca buku dan membuat catatan. Tidak fokus dalam memperhatikan penjelasan pendidik ketika belajar di kelas dan tidak mengerjakan tugas dengan baik. Hasil pengamatan langsung pembelajaran di kelas ini mahasiswa peneliti dapatkan pada saat pelaksanaan PLP pada bulan September sampai dengan Oktober 2020. Selanjutnya pada tabel ini dapat kita lihat bahwa hasil ulangan tengah semester ganjil di kelas 5 mendapatkan hasil nilai rata-rata masih rendah dan masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan, yaitu 70. Dapat dilihat bahwa peserta didik yang belum tuntas pada nilai ulangan tengah semester kelas 5 mencapai 65,4% dan yang tuntas hanyalah 34,6%. Sedangkan menurut Mulyasa pada tahun 2009 menyatakan kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar atau 75% sesuai dengan kompetensi dasar. Sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar nilai ulangan tengah semester kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo masih menunjukkan kurang. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka diperoleh rumusan masalah yaitu 1. Apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo tahun ajaran 2020-2021? Kedua, apakah ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo tahun pelajaran 2020-2021? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Margomulyo tahun pelajaran 2020-2021? Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar, sehingga dapat menjadikan informasi dalam pola asuh orang tua yang efektif dan pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Penelitian ini juga digunakan sebagai bahan kajian dan dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan yang masih relevan di masa yang akan datang.
Selanjutnya, untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi yang pertama, peserta didik. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peserta didik untuk peningkatan kebiasaan belajar demi tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Untuk pendidik, sebagai bahan informasi tentang hasil belajar peserta didik yang berhubungan dengan kebiasaan belajar dan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan mereka dapat bekerja sama dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada anak didiknya agar keberhasilan dapat dicapai. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Margomulyo tahun pelajaran 2020-2021. Untuk orang tua, memberikan informasi kepada orang tua tentang betapa pentingnya pola asuh orang tua dalam meningkatkan hasil belajar, serta membantu anak mereka untuk melakukan kebiasaan belajar yang baik. Memberikan informasi bagaimana cara memberikan ataupun seperti apa bentuk pola asuh orang tua yang dibutuhkan dalam perkembangan dan belajarnya. Manfaat untuk peneliti lain memberikan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Ali dalam Lestari tahun 2015, halaman 25, belajar adalah tingkah laku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku itu mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan sebagainya. Perilaku yang dapat diamati disebut keterampilan, sedangkan yang tidak bisa diamati disebut kecenderungan perilaku. Sedangkan menurut Purwanto dalam Lestari tahun 2015 halaman 25, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Jika menurut Mardiatun, belajar adalah suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan pada seseorang, di mana perubahan itu berbentuk perilaku maupun tingkat kognitif seseorang sebagai wujud perkembangannya. Perubahan yang terjadi pada seseorang relatif tetap yang diperoleh dari hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang secara sadar dan terencana untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengetahuan baru yang nantinya akan menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri seseorang tersebut secara bertahap dan dalam prosesnya. Selanjutnya, pengertian pola asuh orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, pola asuh orang tua adalah suatu proses atau model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh ayah dan ibu kepada anaknya, dengan tujuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak. Menurut Jamarah tahun 2014, menyatakan pola bisa diartikan dengan istilah kebiasaan, sedangkan asuh berarti mengasuh, satu bentuk kata kerja yang bermakna menjaga. Anak kecil membimbing supaya dapat berdiri sendiri, memimpin suatu kebadan dan kelembagaan. Selanjutnya, menurut Susanto tahun 2015, pola asuh orang tua adalah perlakuan orang tua terutama seorang ibu dalam memelihara, mendidik, dan membimbing anaknya. Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan kebiasaan yang diterapkan atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh ayah dan ibu yang relatif konsisten dari waktu ke waktu dalam memperlakukan anak, mendidik, mendisiplinkan, dan merawat anaknya. Adapun tipe pola asuh orang tua, menurut Baumrin dalam Yusuf tahun 2015, Suharsono dan kawan-kawan tahun 2009, dan Jamarah tahun 2014, pola asuh orang tua terbagi menjadi 3, yaitu orang tua otoriter, orang tua demokratis, dan orang tua permisif. Yang pertama, orang tua otoriter. Orang tua yang otoriter biasanya memiliki sikap yang acceptance atau penerimaannya rendah, namun kontrolnya tinggi, suka menghukum, bersikap mengomando dan tanpa kompromi. Yang kedua, orang tua demokratis. Gaya pengasuhan yang mendorong anak-anak agar mandiri, tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, orang tua permisif. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang serba bebas dan memperbolehkan segala sesuatunya tanpa menuntut anak. Kesimpulan peneliti terhadap tipe pola asuh yang akan digunakan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan dari ketiga pola asuh di atas, pola asuh
yang tepat untuk dilaksanakan orang tua untuk anaknya adalah pola asuh demokrasi atau democratic parenting, sesuai dengan pendapat dari Jamarah 2014 yang menyatakan bahwa tipe pola asuh demokrasi adalah tipe pola asuh yang terbaik dari semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan karena tipe pola asuh ini selalu mendahulukan kepentingan individu anak. Selanjutnya, indikator pola asuh orang tua. Berdasarkan penjelasan pengertian pola asuh orang tua dan tipe pola asuh orang tua, pola asuh yang diterapkan tiap keluarga peserta didik pastilah berbeda-beda, seperti pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Menurut peneliti, jika melihat pola asuh dan pengaruh yang akan diterima peserta didik, peneliti memutuskan untuk fokus penilaian dengan pola asuh demokratis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator pola asuh demokratis menurut Lestari tahun 2015 sebagai acuan dalam membuat kisi-kisi instrumen angket. Indikator tersebut yaitu A. Peraturan orang tua, yaitu cara orang tua mengatur anak. B. Menggunakan penjelasan dan diskusi dalam berkomunikasi. C. Adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak atau komunikasi dua arah. D. Adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anaknya, pemberian penghargaan atas apa yang dicapai anaknya. E. Memberikan kesempatan untuk tidak tergantung dengan orang tua atau belajar mandiri. Selanjutnya adalah pengertian kebiasaan belajar. Yang pertama, menurut Hartiati tahun 2016, kebiasaan belajar merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan atau menghasilkan perubahan dan penyesuaian perilaku dan pribadi yang lebih baik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, yang mana sifatnya tetap atau permanen dengan melakukan latihan, dan pada akhirnya proses tersebut dapat menetap dan dilakukan terus oleh individu. Sedangkan menurut Jali menyatakan bahwa kebiasaan belajar adalah cara atau teknik yang menetap pada diri peserta didik pada waktu penerimaan pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Menurut Anur Rahman tahun 2013, kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Menurut pendapat para peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan belajar adalah cara belajar yang dilakukan secara berulang-ulang oleh peserta didik sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Kebiasaan belajar juga dapat dikatakan sebagai pengulangan cara belajar yang memberikan rasa nyaman kepada si pelajar. Lalu selanjutnya adalah indikator kebiasaan belajar. Menurut Anur Rahman tahun 2013 mengungkapkan kebiasaan belajar yang tidak baik, yaitu belajar tidak teratur, daya tahan belajar rendah, belajar bila mana menjelang ulangan atau ujian, tidak memiliki catatan pelajaran, tidak terbiasa membuat ringkasan, tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pelajaran, senang menjiplak pekerjaan teman, termasuk kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas, dan sering datang terlambat, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Untuk mengatasi kebiasaan yang tidak baik tersebut, peneliti menggunakan indikator kebiasaan belajar menurut Slameto yang menurut peneliti sesuai sebagai acuan dalam membuat kisi-kisi instrumen angket, yaitu A. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. B. Membaca dan membuat catatan. C. Mengulang bahan pelajaran. D. Konsentrasi. E. Mengerjakan tugas. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel. Itu ada X1 pola asuh orang tua, X2 kebiasaan belajar, dan Y hasil belajar. Jika dilihat pada tabel, pola asuh orang tua yaitu X1 berhubungan dengan hasil belajar yaitu Y. Hasil belajar merupakan suatu perubahan yang diperoleh oleh peserta didik setelah melaksanakan suatu pembelajaran. Peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Keluarga yang dalam hal pola asuh orang tua adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Setiap pola asuh yang diterapkan orang tua menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak.
Orang tua yang menerapkan pola asuh yang tepat akan membuat anak lebih giat belajar sehingga hasil belajar akan optimal. Lalu terdapat korelasi kedua yaitu X2 dan Y, yaitu kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Pembentukan kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar peserta didik tersebut. Kebiasaan belajar yang baik akan membawa pengaruh positif terhadap hasil belajar, dan kebiasaan belajar yang tidak baik akan berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada hubungan antara pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Keluarga, dalam hal pola asuh orang tua adalah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar, sedangkan kebiasaan belajar dimiliki anak akan menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Setiap orang tua memiliki pola asuh atau pengasuhan yang berbeda-beda. Pola pengasuhan tersebut akan mempengaruhi salah satunya kebiasaan belajar anak. Orang tua yang memberikan pola asuh atau pengasuhan yang tepat akan membuat anak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam belajar. Dengan kebiasaan yang baik, peserta didik akan memiliki hasil belajar yang baik. Sampel penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan salah satu jenis teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Menurut Sugianto, sampling jenuh ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang. Jadi, sampel penelitian pada penelitian ini sejumlah 26 orang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan. Pada penelitian pendahuluan, peneliti melakukan observasi pada saat bulan September sampai Oktober yang dilakukan dengan PLP1 dan PLP2. Pada observasi secara langsung, peneliti memasuki kelas dan mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru, mengamati pembelajaran dan murid-murid, serta melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada guru wali kelas. Yang kedua, studi dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang berupa identitas peserta didik, pengetahuan tentang jumlah populasi, dan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik melalui dokumen nilai ulangan mid semester atau ujian tengah semester. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian yaitu A. Kuesioner atau angket. Angket dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan merupakan teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar peserta didik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisikan pertanyaan atau pernyataan mengenai pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berbentuk skala Likert dengan pertanyaan tertutup yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah disediakan. Subjek penelitian ini hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban dengan sesuai dengan dirinya. Pengukuran angket berpedoman pada skala Likert yaitu skala 1-4 dengan 4 alternatif jawaban yang memiliki skor berbeda. Penelitian menggunakan 4 skala untuk menghindari jawaban ragu-ragu karena jawaban ragu-ragu dikategorikan sebagai jawaban tidak memutuskan, sehingga dapat menimbulkan makna yang berbeda atau berganda berupa belum memberi keputusan dan tidak pasti atau diartikan sebagai netral. Pengukuran diperoleh melalui angket yang terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan negatif dengan 4 alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan. Pernyataan, di antaranya tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Setiap pernyataan positif diberi skor 1, 2, 3, dan 4, sedangkan pernyataan negatif diberi skor sebaliknya, yaitu 4, 3, 2, 1. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang berupa identitas peserta didik dan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyimak pemaparan saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.